Perkenalkan, nama saya Agung Bagus Rid Putra, NPM 012, sebagai moderator dan pembicara 1 pada presentasi kelompok 2 kali ini. Di mana kelompok kami akan bahas mengenai pendelegasian wewenang, dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kade Eka Dewi, NPM 037 sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Ija Bogas Triwinantara, NPM 027 sebagai pembawa materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Devina Konstantia Urip, NPM 033 sebagai pembicara keempat. Perkenalkan, nama saya Inyoman Satya Prawira Janika, NPM 009 sebagai pembicara kelima. Perkenalkan, nama saya Ibu Randika, NPM 008 sebagai pembicara 6. Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Ardana Putra, NPM 025 sebagai pembicara. Perkenalkan, nama saya Igede Beriawan, NPM 002 sebagai pembicara terakhir. Baik, kita lanjut ke video pemaparan materi. Baik, kita mulai mengenai materi yang pertama, yaitu tentang definisi dari delegasi. Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain dalam melakukan suatu kegiatan di mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis delegasi wewenang. Jenis-jenis delegasi wewenang yang pertama yaitu adalah delegasi umum. Delegasi umum adalah suatu pelimpahan wewenang yang diberikan oleh manajer kepada seorang karyawan dalam membantu tugas dari manajemen umum. Contohnya seperti seorang manajer membantu atau memberikan instruksi kepada karyawannya untuk membantu manajemen personalia. Selanjutnya adalah delegasi khusus. Delegasi khusus adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh manajer kepada seorang karyawan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Contohnya seperti seorang manajer tingkat atas atau top line management menyuruh atau memberikan instruksi kepada karyawannya untuk melakukan riset produk ke berbagai daerah untuk mengembangkan produk yang mereka miliki. Selanjutnya adalah delegasi formal. Delegasi formal adalah pelimpahan wewenang berdasarkan struktur perusahaan. Jadi, contohnya itu seperti seorang manajer produksi menyuruh karyawannya untuk meningkatkan lebih banyak produksi atau barang. Selanjutnya adalah delegasi informal. Delegasi informal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh karyawan tanpa adanya instruksi dari manajer dalam mengerjakan suatu tugas tertentu. Contohnya, karyawan di bidang produksi membantu memperbaiki komputer yang rusak karena memiliki skill dalam teknik informatika. Selanjutnya adalah delegasi lateral. Delegasi lateral ini adalah pelimpahan wewenang kepada seseorang untuk menjalankan tugas tertentu yang melibatkan sejumlah orang. Misalkan, manajer tingkat atas meminta manajemen umum untuk mengumpulkan seluruh alamat email yang dimiliki oleh karyawan, yang nantinya alamat email tersebut akan digunakan untuk pemberian tugas dari masing-masing manajemen produksi maupun personalia. Baik, mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur-unsur delegasi. Yang pertama ada tugas. Tugas adalah satuan pekerjaan yang akan ditunaikan oleh seseorang yang menjadi delegasi. Dalam perusahaan atau organisasi, pemberian tugas adalah wewenang dari atasan kepada bawahan atau kepada unit kerja yang lebih rendah. Tugas menjadi standar kerja seorang karyawan. Jika tugas dikerjakan dengan baik sehingga hasil pekerjaan memuaskan, maka akan mendapatkan apresiasi. Namun jika kurang baik, maka akan dilakukan evaluasi. Yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan merupakan keseluruhan hak atau wewenang yang diambil oleh seseorang untuk memilih keputusan yang berhubungan dengan fungsinya. Hal ini menggambarkan kekuasaan tersebut sah dan legal untuk diberikan perintah, melakukan sesuatu supaya pekerjaan bisa dituntaskan.
Kekuasaan atau otoritas adalah suatu hal yang sifatnya mengalir dari atas ke bawah. Seseorang yang diberikan kekuasaan harus bisa menjelaskan kepada anggota timnya tentang suatu tugas atau pekerjaan, serta mendelegasikan tugas tersebut kepada orang yang tepat. Sementara seseorang yang diberikan tugas harus bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik agar dapat membantu kelancaran perusahaan. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jika seseorang bertanggung jawab akan tugas yang diberikan, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Namun, jika dia melakukan kelalaian, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Dan yang terakhir ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau sebuah tim untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan apa yang telah dikerjakan atau kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan koleksi suatu organisasi terhadap pihak yang memiliki hak atau kewenangan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan-tujuan dari delegasi. Yang pertama, untuk mengefisienkan organisasi yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk lebih memfokuskan hal lain yang lebih penting, sehingga organisasi atau perusahaan tidak terbengkalai karena pimpinan berada di tempat lain. Yang ketiga, untuk memberikan bantuan pada atasan dalam menilai suatu kebijakan yang tepat, dikarenakan pendelegasian menjadi poin keberhasilan bawahan dalam mengerjakan sebuah kebijakan yang diberikan atasan. Yang keempat, untuk memberikan peran pada individu di perusahaan tersebut, karena pimpinan yang baik adalah pimpinan yang mampu membuat bawahannya mengerjakan semua tugas yang diberikan, sehingga setiap individu memiliki peran dalam memajukan perusahaan. Yang kelima, untuk memberikan motivasi pada karyawan agar bisa lebih fokus pada target yang harus diraih, karena pendelegasian karyawan bisa membuat mereka lebih fokus untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keenam, untuk membantu bawahan agar dapat berkembang dalam karirnya. Yang ketujuh, memberikan media pembelajaran dari sebuah kegagalan menjadi keberhasilan. Karena terkadang kegagalan justru menjadi titik awal keberhasilan. Dengan memberikan kesempatan karyawan untuk gagal, bisa menjadikannya menemukan ilmu baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat delegasi, yakni pertama, agar perusahaan atau organisasi tetap berputar dengan efektif dan efisien, sehingga tugas bisa selesai secara bersama tanpa harus meninggalkan salah satu. Selanjutnya, yang kedua, membuat atasan bisa lebih fokus kepada hal-hal yang lebih utama, sehingga roda perusahaan tetap berputar. Selanjutnya yang ketiga, membantu atasan untuk bisa memperhitungkan setiap keputusan yang akan diambil agar bisa tepat. Nah, terkadang pimpinan kesulitan nih saat mengambil keputusan, sehingga dengan adanya delegasi ini dapat membantu untuk memperhitungkan risiko dari setiap keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya yang keempat, ada memberikan kesempatan pada semua orang dalam perusahaan untuk mengambil peran. Nah, sehingga dapat memberikan kesempatan pada mereka untuk berperan aktif dalam kemajuan perusahaan. Selanjutnya yang kelima, memotivasi seluruh pihak untuk selalu berorientasi pada sasaran serta mutu yang tepat, sehingga melalui tugas menjadi delegasi, semua pihak terpacu fokus pada sasaran. Nah, yang keenam, memberi kesempatan pada bawahan untuk tumbuh dan berkembang dalam karirnya. Melalui tugas delegasi ini, karyawan diberikan kesempatan untuk tumbuh lebih baik dan berkembang terus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asas-asas pendelegasian wewenang. Yang pertama, terdapat asas kepercayaan. Kepercayaan atau trust sangat penting dalam pendelegasian wewenang, karena ketika seorang pemimpin atau atasan mempercayai bawahannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu, maka bawahannya merasa dihargai dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua adalah asas delegasi atas hasil yang diharapkan. Asas delegasi atas hasil yang diharapkan atau yang disebut sebagai expected outcome delegation adalah suatu prinsip delegasi yang menekankan pada hasil yang diharapkan dari tugas
atau proyek yang didelegasikan. Asas ini menyatakan bahwa ketika seorang atasan atau pemimpin mendelegasikan tugas atau proyek kepada bawahan atau anggota tim, maka atasan harus jelas dengan menyampaikan harapan atau tujuan akhir yang diinginkan dari tugas atau proyek tersebut. Dalam asas ini, atasan memberikan kebebasan kepada bawahan untuk menentukan cara dan strategi dalam mencapai hasil yang diharapkan tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas, atau bisa disebut sebagai Principle of Function Definitions. Asas penentuan tugas yang dilakukan manajer kepada para bawahannya harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Semakin jelas kegiatan yang dilakukan, maka akan semakin jelas dalam organisasi tersebut, dan semakin jelas pula hubungan wewenang dengan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian yang keempat, terdapat asas rantai berkala, atau bisa disebut sebagai Principle Scalar of Change. Asas ini artinya manajer dalam mendelegasikan wewenang harus dilakukan menurut urutan kedudukan, yakni dari pejabat ke bawahan. Asas ini menghendaki adanya urutan-urutan wewenang dari manajer puncak hingga ke bawah. Kemudian yang kelima, terdapat asas tingkat wewenang, atau bisa disebut the authority level principle. Menurut asas ini, masing-masing manajer pada setiap tingkatannya harus mengambil keputusan dan kebijakan apa saja yang dapat diambilnya, sepanjang mengenai wewenangnya. Kemudian yang keenam adalah asas kesatuan komando, atau bisa disebut sebagai Principle Unity of Command. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Tapi, seorang atasan dapat memerintah lebih dari seorang bawahan. Kemudian yang ketujuh, terdapat asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, atau bisa disebut sebagai Parity of Authority dan Responsibility. Menurut asas ini, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diminta. Tanpa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab akan berakibat terjadinya kemandekan tugas-tugas dan tumpang tindih. Kemudian yang kedelapan, yaitu asas pembagian kerja atau division of work, suatu prinsip delegasi yang menekankan pada pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim atau bawahan. Asas ini menyatakan bahwa ketika suatu tugas atau proyek didelegasikan, maka tugas dan tanggung jawab harus dibagi secara adil dan proporsional di antara anggota tim atau bawahan. Yang kesembilan, asas efisiensi. Menurut asas ini, manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting daripada melaksanakan hal-hal yang dapat dikerjakan oleh bawahannya. Dan terakhir, asas kemutlakan tanggung jawab atau Principle of Authority of Responsibility. Setiap delegate yang menerima wewenang mutlak harus bertanggung jawab kepada delegator mengenai wewenang yang dilaksanakannya. Perlu diperhatikan bahwa asas ini tidak berlaku mutlak, tetapi hanya sebagai pedoman untuk bertindak, dan dalam penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi. Nah, materi selanjutnya yaitu tahapan pendelegasian wewenang. Adapun beberapa langkah ataupun tahapan yang harus dilaksanakan agar tercapainya suatu pendelegasian wewenang. Yang pertama, ada penugasan pekerjaan, di mana seorang manajer atau bisa disebut juga dengan delegator harus mendefinisikan dengan jelas tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Kejelasan tugas serta hasil yang diharapkan harus menjadi langkah pertama dalam pendelegasian wewenang. Nah, yang kedua, ada pemberian wewenang. Pemberian wewenang ini terjadi ketika atasan membagi wewenang kepada bawahannya. Karena alasan inilah, setiap bawahan diberikan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya. Para manajer di semua tingkatan mendelegasikan wewenang dan kekuasaan yang melekat pada jabatan mereka. Pembagian wewenang dan kekuasaan ini tentunya sangat penting untuk mendapatkan hasil yang efektif. Nah, yang terakhir ada menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Proses delegasi wewenang ini tentunya tidak hanya sampai pada pembagian wewenang dan kekuasaan dari atasan ke bawahannya. Tanggung jawab dikatakan sebagai faktor atau kewajiban seorang individu untuk melaksanakan tugas berdasarkan kemampuannya sesuai dengan arahan dari atasan.
Tanggung jawab ini sangat penting dalam pendelegasian wewenang karena akan memberikan efektivitas pada wewenang yang diberikan, di mana akuntabilitas muncul dari tanggung jawab dan tanggung jawab tersebut muncul dari wewenang. Oleh karena itu, tanggung jawab dan akuntabilitas tentunya harus melekat pada wewenang yang didelegasikan ini. Baik, materi selanjutnya yaitu hambatan pendelegasian wewenang. Ada dua faktor penyebab hambatan pendelegasian wewenang ini, yaitu yang pertama faktor manajer dan yang kedua faktor karyawan atau bawahan. Faktor yang pertama yaitu faktor manajer. Faktor-faktornya yaitu pertama, perasaan yang tidak aman dari seorang manajer apabila melimpahkan tugas kepada karyawan atau bawahannya. Yang kedua, ketidakmampuan seorang manajer, di mana ada sebagian manajer dari suatu perusahaan bisa sangat tak teratur dalam membuat atau mengatur perencanaan untuk suatu perusahaan ke depannya. Yang ketiga, ketidakpercayaan seorang manajer kepada bawahannya. Ini biasanya disebabkan karena sebelumnya karyawan atau bawahan diberikan tanggung jawab juga, tetapi sayangnya ia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dengan baik. Yang keempat, manajer merasa bahwa ia mampu untuk mengerjakan pekerjaannya seorang diri. Yang kelima, manajer takut apabila bawahannya dapat melakukan tugasnya lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Ketika manajer takut, maka muncullah perasaan yang tidak aman dari seorang manajer ketika melimpahkan tugasnya kepada karyawan atau bawahan, seperti manajer takut jika posisi ia sewaktu-waktu bisa saja digeser oleh karyawan atau bawahannya tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor karyawan atau bawahan. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, perasaan tidak aman bagi bawahan sehingga memilih untuk menghindari tanggung jawab dan risiko yang diberikan oleh sang manajer. Yang kedua, ketika bawahan mendapatkan tugas yang harus dipertanggungjawabkannya, terkadang bawahan lebih memilih untuk menemui manajer dalam menyelesaikan masalahnya daripada membuat keputusan sendiri yang menyebabkan manajer malas melakukan pendelegasian wewenang ini. Yang ketiga, bawahan takut dikritik atau dihukum ketika membuat kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, kurangnya karisma dari seorang manajer sehingga bawahan tidak respect terhadap manajer dan akhirnya bawahan tidak melaksanakan beban tanggung jawab yang diberikan. Yang kelima, bawahan kurang percaya diri dan merasa tertekan apabila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar dari sang manajer. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi yang terakhir yaitu langkah pendelegasian yang efektif. Sebelum ke langkah-langkah pendelegasian yang efektif, berikut syarat-syarat untuk delegasi yang efektif. Antara lain, yang pertama, kesediaan manajer untuk memberi kebebasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan. Yang kedua, komunikasi yang baik antara manajer dan bawahan. Dan yang ketiga, meningkatkan kompleksitas tugas yang dilimpahkan dan derajat pelimpahan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah pendelegasian yang efektif antara lain, yang pertama, tentukan staf yang tepat untuk menerima delegasi, yaitu seorang yang mempunyai minat dan kemampuan, sedang menghadapi tantangan, merasa terpacu untuk maju dengan tugas yang diberikan, belum mendapatkan kesempatan, sedang dipersiapkan untuk promosi dan cukup mempunyai waktu. Yang kedua, siapkan staf yang akan menerima delegasi melalui motivasi, memberi kepercayaan yang penuh, dan siap memberi bantuan. Yang ketiga, tentukan tugas yang akan didelegasikan. Yang keempat, buat persetujuan seperti menentukan kesepakatan wewenang yang akan dimiliki, menentukan sumber daya termasuk anggaran yang tersedia dan dibutuhkan, umumkan kepada staf yang relevan tentang siapa bertanggung jawab terhadap tugas yang telah didelegasikan. Yang kelima, lakukan pengawasan guna agar tugas dilakukan menurut standar, penyelesaian tugas pada waktunya, hasil kerja memenuhi standar, dan minta laporan tentang tugas yang diembannya serta bagaimana ia menggunakan wewenang yang diberikan. Sekian. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa delegasi wewenang adalah suatu kegiatan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, di mana orang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada orang yang memberikan wewenang. Pendelegasian wewenang ini bertujuan agar semua pekerjaan yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kita presentasikan dapat bermanfaat ke depan. Saya, Anak Agung Bagus Sri Putra, selaku moderator dan pembicara 1, menutup presentasi kelompok 2 kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.